Selamat bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Odilia Frederick. Saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit diare dan bagaimana cara pencegahannya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit diare. Diare adalah kondisi umum yang ditandai dengan frekuensi buang air besar yang meningkat dari tinja yang encer. Meskipun sering dianggap sepele, diare dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama dehidrasi berisiko tinggi pada anak-anak dan orang tua. Yang kedua, diare kronis, yaitu berlangsung lebih dari 14 hari, seringkali terkait dengan kondisi medis seperti penyakit sindrom iritasi usus besar. Yang berikutnya adalah jenis diare. Diare dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Yang pertama, diare akut, yaitu berlangsung kurang dari 14 hari, umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Yang berikutnya adalah gejala dari penyakit diare. Gejala diare bervariasi, tetapi yang paling umum yaitu yang pertama, tinja encer atau cair. Yang kedua, frekuensi buang air besar yang meningkat 3 kali atau lebih dalam sehari. Yang berikut, nyeri dan kram perut. Yang berikut, mual dan muntah. Dan yang terakhir, dehidrasi atau ditandai dengan mulut kering, lemas, dan berkurangnya frekuensi urin. Berikutnya adalah risiko dari penyakit diare. Diare dapat menyebabkan berbagai risiko kesehatan, antara lain yang pertama, dehidrasi, yaitu kehilangan cairan tubuh yang signifikan dapat mengganggu fungsi normal organ. Yang kedua, komplikasi serius. Pada kasus berat, terutama pada anak-anak dan lansia, diare dapat berakibat fatal jika tidak ditangani lebih tepat. Yang berikut adalah malnutrisi, yaitu diare berkepanjangan dapat mengganggu penyerapan nutrisi dalam tubuh. Berikut adalah cara mengatasi penyakit diare. Pengobatan diare tergantung pada penyebabnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi diare. Yang pertama, rehidrasi, yaitu penting untuk mengganti cairan yang hilang dengan minum banyak air atau larutan rehidrasi oral atau oralit. Yang kedua, diet, yaitu konsumsi makanan lunak dan mudah dicerna seperti nasi, pisang, dan roti panggang. Hidrasi makanan berlemak dan pedas. Yang berikut, obat-obatan. Untuk diare ringan, obat anti diare seperti loperamida dapat membantu. Yang berikut, jika diare disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter mungkin meresepkan antibiotik. Konsultasi medis. Jika gejala tidak membaik dalam 48 jam, atau jika terjadi tanda-tanda dehidrasi berat, segera cari bantuan medis. Terakhir adalah pencegahan penyakit diare. Yang pertama, menjaga kebersihan diri, yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah memegang benda kotor. Dan gunakan air mengalir, bukan air wadah yang digunakan bersama. Ajarkan kebersihan ini juga kepada anak-anak sejak dini. Kedua, menjaga kebersihan makan dan minum. Pastikan makanan dimasak hingga matang sempurna. Hindari mengonsumsi makanan mentah atau setengah matang, seperti lalapan yang tidak dicuci bersih. Minum air yang sudah dimasak atau air dalam kemasan yang terjamin kebersihannya. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Gunakan toilet yang bersih dan layak untuk buang air besar. Pastikan limbah dan sampah dibuang pada tempatnya.
agar tidak tercemar air atau tanah. Yang keempat, imunisasi. Berikan imunisasi rotasi virus pada bayi karena vaksin ini efektif mencegah diare akibat infeksi virus rotasi virus. Yang kelima, hindari air tercemar. Jangan menggunakan air sungai, sumur, atau genangan yang mungkin terkontaminasi untuk memasak atau mencuci peralatan makan. Yang keenam, edukasi dan kesadaran masyarakat. Ikut penyuluhan kesehatan tentang pentingnya sanitasi kebersihan makanan dan pencegahan penyakit menular. Dan biasakan pemeriksaan kondisi makanan, bau, warna, rasa sebelum konsumsi. Ayo, saya mengajak kita semua agar tetap jaga kesehatan kita dengan hidup bersih dan sehat. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu di video edukasi